Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol kok. Tahu lah, Mbah. Kita ni kalau ada ilmu pun tak ada adab, tak guna. Dari video viral dan dari Bapa Esteh ni jugalah aku belajar yang tak semua orang berilmu ni dia adalah orang yang beradab. Kau ada tengok tak video ni? Es tehmu cik oke ra? Apa yang jadi sepanjang video tu sangat-sangat sedih dan menyakitkan tu. Gus Miftah dan penjual es teh viral di Malaysia dan juga di Indonesia. Satu ayah tersakiti, netizen Indonesia dan Malaysia menangis bersama-sama. Bahkan teman saya yang biasanya tidak mempertanyakan tentang hal-hal yang viral di Indonesia, pagi-pagi saya ditanya, ini berita apa sih mas? Kok sampai segini viralnya? Di TikTok, di YouTube, di Instagram, semua muncul sosok seorang pakcik penjual es teh. Saya pun kemudian menjawab, pakcik ini seorang penjual es teh pada saat ada pengajian ya. Kemudian sang penceramah yang bernama Gus Miftah mengatakan perkataan yang kurang patut dicontoh. Di pengajian tersebut ada seseorang jamaah menyerukan untuk membeli es teh pakciknya untuk diborong. Tetapi Gus Miftah mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan. Beliau mengatakan, kalau jualan es teh, ya silakan dijual dulu. Kalau tidak laku, itu takdir goblok. Gitu. Jadi mungkin sahabat-sahabat itu bolehlah lihat videonya, karena videonya itu sudah viral. Dan saya pun juga sangat-sangat, hati saya itu, aduh ya Allah, sedih banget. Bayangkan kalau sosok penjual es teh tersebut adalah orang tua kita. Dikata-katakan, ya jual goblok gitu. Ya jual lah goblok gitu. Kalau nggak laku, ya itu namanya takdir. Di sini saya ingin juga mengkritik atau memberikan komentar terhadap Gus Miftah. Yang jelas itu salah. Mau klarifikasi apapun, tetap salah. Dan klarifikasinya itu menganggap bahwa itu adalah candaan. Candaan bukan pada tempatnya, seperti itu, bukan. Beliau ini orang tua pakcik yang jual es teh. Kenapa Anda mengatakan yang tidak patut? Anda ini seorang public figure juga, seorang penceramah yang harusnya memberikan contoh yang terbaik. Jadi jangan itu ya, istilahnya jangan menurut Anda benar, tetapi belum tentu menurut para netizen, para orang-orang yang menonton Anda belum tentu benar. Ya mungkin anggapan Anda itu, oh saya bercanda kok, itu guruan. Jangan anggap terus nggak masalah, jangan anggap seperti itulah Gus. Apalagi Anda juga seorang staf khusus utusan presiden. Perilaku Anda harusnya mencerminkan Bapak Prabowo, di mana Pak Prabowo presiden kita itu sangat respect para pedagang kecil. Jangan anggap ini guyonan, terus membuat klarifikasi ini guyonan. Video Anda saat ini ditonton puluhan juta bahkan ratusan juta di berbagai negara. Karena Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu negara yang bahasanya tidak jauh beda, sampai viral di negara tetangga. Dan sampai netizen daripada Malaysia pun ikut menangis karena pakcik penjual es teh dikatakan yang sangat-sangat tidak patut. Ya mudah-mudahan ini menjadi pengajaran untuk kita semua agar kita juga terhindar dari kata-kata yang kurang patut kepada seseorang. Oke, sahabat-sahabatku semua, kita langsung reaksi netizen dari dua negara terhadap pakcik penjual es teh yang dikatakan goblok.
Ini sangat disayangkan. Saya pun ya Allah sangat-sangat nangis melihat videonya. Es tehmu cik oke ra? Masih, ya kono didol kok. Betul lah, Mbah. Kita ni, kalau ada ilmu pun, tak ada adab, tak guna juga. Ke apa? Walaupun tak jadi kat diri Setuju, Una, Kak. Una rasa sakit tu macam mana. Sebab Una pun orang menego juga. Una tahu macam mana susahnya nak cari rezeki tu. Kita tahu macam mana perasaan bila orang pelekehkan jualan kita. Tapi apa pun yang berlaku dekat Pakcik Estate tu, Una doakan semoga Allah angkat darjat Pakcik tu. Dan hampa kena ingat, tinggi mana pun ilmu kita, kalau kita tak ada adab, tak ada makna hidup kita ni. Dari video viral dan dari Bapa Esteh ni jugalah aku belajar yang tak semua orang berilmu ni dia adalah orang yang beradab. Aku ni seorang anak, aku dapat merasakan sakitnya apabila bapa kita sendiri, orang tua dimalukan dan diketawakan macam tu je hanya disebabkan mencari rezeki di tempat orang yang berilmu. Betul lah. Tak semua orang yang berilmu ni beradab. Dan tak semua orang yang berilmu ni juga tahu menghormati sesama manusia. Dan kau boleh bayangkan tak, kalau dia tu adalah bapa kau sendiri dan orang ketawakan kau macam tu je. Dan kau boleh fikir tak, dia berniaga macam tu hanya disebabkan mencari rezeki yang halal. Nak besarkan anak dia, nak sekolahkan anak dia, nak tanggung pelajaran anak dia, nak tanggung makan minum bini dia. Tapi kau tak pernah fikir pun kan, hanya disebab kau berilmu, kau nak kemalukan orang macam tu. Korang dah tengok dah video penjual teh ais tu kena hina dengan ustaz dekat Konoha. Video yang ni. Es tehmu cik oke ra? Masih, ya kono didol. Sumpah kesan gila weh pakcik tu. Macam tu je dia kena perkecikkan dan digelakkan oleh orang ramai. Muka pakcik tu berubah gila weh lepas ustaz tu cakap macam tu kat dia. Dalam dunia ni siapa je tak nak hidup selesa, kerja selesa. Dengar cerita pakcik jual teh ais tu kerja macam tu sebab dia pernah aksiden patah tulang masa dia kerja potong kayu dulu. And akhirnya dia kerja jual teh ais untuk sara keluarga anak bini dia. Aku tak sanggup weh tengok muka pakcik tu. Kenapa susah sangat ke kita ni nak buat baik dekat orang lain? Cuba korang bayangkan yang pakcik tu bapak korang sendiri. Korang ada tengok tak video ni? Es tehmu cik oke ra? Masih, ya kono didol kok. Apa yang jadi sepanjang video tu sangat-sangat sedih dan menyakitkan, to the point yang I tak boleh nak habiskan tengok video tu tanpa nangis. Siapa je tak nak kerja selesa, duduk dalam office, duduk dalam aircon, tapi keadaan tak mengizinkan. Tak semua orang ada privilege untuk kerja selesa macam tu. Sebab itulah some people struggle macam tu semata-mata nak dapatkan duit ekstra sikit je. Kenapa nak malukan? Kenapa nak kutuk orang-orang yang cari rezeki halal? Sebenarnya orang macam ni yang kita patut puji sebab dia sanggup susah payah kerja keras-keras nak cari nafkah untuk anak bini. Bila jadi macam ni, ujian untuk peniaga tu ialah dia kena susah payah cari nafkah, dimalukan, dicerca, dihina. Tapi ujian kepada kita yang melihat ni, adakah kita nak bersimpati, nak menolong dia, nak membeli daripada dia, nak bantu dia? Kenapa people make fun of orang yang miskin? Tak ada siapa minta untuk lahir miskin. Tak ada siapa. You lahir-lahir hidup dalam keluarga miskin ataupun hidup dalam keluarga kaya, semua tu ditentukan oleh Allah. Kalau you dah berjaya, dah kaya sekarang, semua tu atas izin Allah. Jangan melangit sangat. Bila-bila je Allah akan uji you, bila-bila je Allah boleh tegur you and you jatuh ke bawah balik. Ya, Indonesia masuk FYP Singapura nih gengs. Jadi gue tuh baru pulang dari Singapura dan gue melihat bahwa Indonesia masuk FYP-nya orang-orang di Singapura. Tapi FYP-nya bukan karena prestasi, malah karena kasus dari Gus Miftah. Jadi ketika gue lagi di MRT, gue duduk sebelah sama orang Melayu. Nah ketika gue ngeliat HP-nya nggak sengaja, gue melihat bahwa TikTok-nya itu isinya adalah tentang Gus Miftah. Terus malamnya ketika udah di hotel, gue mencari tahu tentang kasus Gus Miftah. Oh gini tuh ternyata. Jujur ketika gue ngeliat videonya, gue bener-bener mau nangis saat itu juga gengs. Yang belum lihat videonya, ini videonya. Es tehmu cik oke ra? Masih, ya kono didol kok. Dolen dhisik, kula rong payu wis takdir. Seorang Gus itu kan orang yang dihormati lah ya, lebih tahu Islam dibandingkan kita ini masyarakat umum. Seharusnya bisa mencontohkan sesuatu yang benar di mata publik, tapi ternyata apa yang dia lakuin, ya dia itu ngata-ngatain orang yang mencari nafkah secara halal itu dengan kata-kata goblok. Dia ini seorang panutan loh, apakah dia sudah mencontohkan sesuatu yang baik untuk kamu itu panuti? Dan kalian udah lihat belum video permintaan maafnya? Saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan.
Yang patut kita highlight dari video permintaan maaf dia adalah yang merasa terganggu dengan candaan saya. Yang kedua adalah yang dinilai masyarakat mungkin berlebihan. Karena gue orang komunikasi ya, gue bisa merasakan bahwa ini merupakan video permintaan maaf orang yang self-centered. Dan video permintaan Gus Miftah ini dibuat dikarenakan dia itu abis ditegur oleh Presiden Prabowo melalui Mayor Teddy. Hebat loh, abis ditegur dia langsung bikin video permintaan maaf, abis itu langsung menyambangi rumah dari tukang es teh manis tersebut. Tapi emang ya, kalau Allah itu udah ngasih rejeki, emang gak bakal tertukar sama sekali sih. Setelah disakiti, lalu dia memilih untuk diam, malah mendapatkan rejeki yang berlimpah-limpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usut punya usut, udah ada 5 paket umroh yang ditawarin ke tukang es teh manis ini. Tapi tambahan deh gengs, ada beberapa komentar di TikTok tuh yang lucu banget. Yang paling lucu komentarnya adalah, candaan dari Gus Miftah itu malah membawa rejeki. Itulah indahnya umat baginda Rasul. Ya nggak salah sih komentarnya, tapi juga nggak bener. Padahal Presiden Prabowo udah pernah ngomong kayak gini. Si pedagang kaki lima tiap kali keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Seharusnya pejabat publik itu bisa menjaga lisan dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Nah, kalau pejabat publik kayak gini, apa yang bisa jadi contoh ya? Kalau dari segi pandangan saya, Gus Miftah ini nampaknya terkena sindrom yang seolah-olah dia ini merasa benar, dia ini merasa paling pintar, dia ini merasa paling tidak bersalah, meskipun ucapannya menyakiti perasaan orang. Sedikit-sedikit kalau klarifikasi, ini candaan, ini guyonan, masyarakat menilai terlalu berlebihan. Ingat Gus Miftah, ingat. Dulu Anda sebelum terkenal memulai dari bawah. Dulu perkataan Anda tidak pernah seperti ini kalau ceramah. Kemudian setelah Anda mendapatkan semua pangkat, derajat, kemudian juga memegang jabatan yang tertinggi, kalau perkataan Anda ketika dinilai masyarakat salah, Anda sedikit-sedikit klarifikasi, merasa tersakiti, merasa paling benar. Kok bisa-bisanya menyalahkan masyarakat? Oh, masyarakat menilai terlalu berlebihan candaan saya. Apakah itu patut disebut candaan, Gus? Video Anda viral loh. Viral di 3 negara. Malaysia, Indonesia, Singapura. Bahkan mbaknya menceritakan pada saat naik MRT melihat warga Melayu Singapura menonton video Anda. Bayangkan. Benar-benar viral banget. Bahkan teman-teman saya, satu tempat kerja loh. Videonya, isinya di TikTok, di Instagram, FYP, viral. Semuanya isi video tentang perkataan Anda yang menghina penjual es teh. Dan kejadian tersebut juga sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Kalau mungkin tidak ada desakan, mungkin Anda juga tidak akan meminta maaf. Harusnya kalau Anda merasa bersalah seketika mengucapkan seperti perkataan kurang pantas, ya langsunglah meminta maaf. Tidak perlu menunggu didesak orang lain. Ini sangat disayangkan. Jangan seperti itu, Gus. Saya hormat Anda, saya respect kepada Anda, tetapi Anda jangan menjadi manusia paling benar. Seolah-olah apa yang Anda ucapkan itu semuanya benar, semuanya membawa keberkatan. Dan ini teruntuk khusus para pengikutnya ya. Masih ada perkataan-perkataan, kalau nggak ada Gus Miftah, si penjual es teh tersebut nggak akan mungkin nasibnya seperti itu. Kok Anda membenarkan? Sudah jelas-jelas perkataan itu salah. Ya karena si bapak tersebut buah dari kesabarannya, sehingga mendatangkan rezeki yang tidak terduga ketika dihina, ketika dikucilkan. Oke, langsung kita simak reaction dari netizen selainnya, sahabatku semua. Siapa yang shock ngeliat videonya yang katanya pemuka agama tapi ngata-ngatain orang yang lagi nyari nafkah untuk keluarganya, digoblok-goblokin di muka umum. Dan dari kejadian video itu aku tuh makin yakin bahwa kita tuh penting banget punya adab yang baik. Setuju, Kak. Bahkan untuk mempelajari adab yang baik itu tuh perlu ilmu. Karena kita tahu gitu, adab itu adalah cara bagaimana kita melakukan sesuatu. Contoh misalnya adab kita berwudu, adab kita tidur, adab kita makan, dan adab kita mentransfer ilmu yang kita punya. Karena jelas ya, Allah bilang kita nggak boleh menghina sesama makhluk, kita harus berkata yang baik, kita harus mentransfer ilmu itu dengan baik. Bahkan ketika kita mau menegur orang lain, itu tuh tidak boleh di muka publik gitu. Dan yang paling penting, kita nggak boleh membuat lelucon
membuat orang lain tertawa dengan menghina fisik orang lain. Belum tentu juga kan dia pedagang es teh terus beneran dia goblok. Kalaupun dia goblok, emang pantes gitu seorang pemuka agama ngata-ngatain orang goblok di tempat orang lagi nyari ilmu? Itulah mengapa pentingnya berilmu dulu sebelum berucap. Karena orang-orang yang melakukan sesuatu yang menurut dia baik tanpa adanya sebuah ilmu, itu tuh bisa ngebuat Allah tuh murka. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa lebih baik dia duduk sama orang fasik tapi beradab daripada orang yang pintar baca Al-Quran tapi nggak punya adab. Kalian tahu kan yang sekarang lagi FYP apa? Foto termahal di tahun ini apa? Yaps, Pak Sunarji, si penjual teh. Betul sekali. Yaitu mencari makan untuk keluarganya dengan cara halal, dengan cara jujur. Kenapa harus dipermalukan seperti itu dengan orang-orang yang berilmu tapi tidak beradab? Kita aja bukan anaknya sakit loh, apalagi yang keluarganya. Kayak mana tuh? Makanya kita kalau belajar agama juga harus belajar kemanusiaan, biar tahu gimana sih caranya menghargai dan memanusiakan orang. Apalagi beliau itu lebih tua loh dari Gus. Setidaknya kalau tidak membeli, jangan mempermalukan di depan orang segitu banyak satu podium. Semoga Bapak Sunarji segera diangkat derajatnya sama Allah. Pasti udah pada tahu ya kisah Bapak penjual es teh ini. Saya turut prihatin, semoga beliau tidak sedih ataupun kecewa atas kejadian tersebut. Yang saya nggak habis pikir, kata kasar tersebut bisa keluar dari mulut seorang pemuka agama. Disinilah pentingnya adab di atas ilmu. Buat apa punya ilmu tinggi jika tidak dibarengi dengan adab? Walaupun menurut pengacaranya itu hanya guyon atau bercanda. Tapi apa ia pantas guyon seperti itu diucapkan di forum pengajian di mana para pengunjungnya itu menjadikan orang tersebut sebagai panutan? Kalau bercandaan kayak gitu diucapkan di lingkup pertemanan kecil silahkan aja. Pasti yang namanya grup pertemanan itu ada aja saling celak satu sama lain. Tapi bukan di forum publik. Terlepas dari beliau seorang pemuka agama atau bukan. Tapi sudah sewajarnya seorang manusia dewasa yang berakal sehat sudah tahu mana yang pantas dan tidak pantas untuk diucapkan ataupun dilakukan. Apalagi sekarang ini era digital. Apapun bisa diviralkan. Ini pelajaran buat kita semua. Jika kita merasa sebagai manusia yang beradab dan berakal sehat, pastikan ini dan ini dipakai sebelum berucap ataupun bertindak. Seorang pemuka agama menghina seorang penjual es teh di depan orang banyak di suatu forum. Oke, ini makanya pentingnya adab dulu baru ilmu. Ini pepatah lama ya, klasik, sederhana, tapi nggak semua orang bisa menerapkan. Adab dulu baru ilmu. Karena percuma aja pintar, status tinggi, tapi nggak punya sikap dan attitude yang baik gitu. Nah, salah satu bentuk adab yang bagus adalah menjaga lisan, karena itu artinya kita punya empati. Empati ini hal langka yang jarang dimiliki orang, karena artinya kita bisa ikut memahami, merasakan situasi sulit yang dihadapi orang lain gitu, atau bisa mengerti perasaan orang lain. Misal contoh saat orang lagi ngobrol sama kita nggak main handphone tapi kita mendengarkan dengan seksama yang artinya kita menghargai. Kemudian misal ada yang sedang sakit, kita ikut menjenguk di sela-sela kesibukan, atau mungkin sedang ada yang berduka, kita mengucapkan bela sungkawa. Dan kalau ingin mengkritik seseorang tidak di depan forum atau orang banyak, tapi berdua saja. Jadi memang gak semua orang peduli kok dengan seberapa banyak yang kamu tahu, seberapa banyak yang kamu punya. Sampai mereka tahu seberapa besar kamu peduli, mereka akan respect banget sama kamu. Jadi gimana teman-teman, cerita aja gak apa-apa. Menurut kamu gimana tentang menghina orang di depan umum? Pendakwah sekaligus utusan presiden dalam bidang kerukunan beragama. Terus kalau gue cari arti pendakwah itu adalah orang yang pekerjaannya berdakwah melalui kegiatan dakwah dan menyebarluaskan ajaran agama. Kita apresiasi dulu beliau sudah minta maaf sama penjual es dan penjual es sudah memaafkan dia. Tapi hal lucu yang gue dapat dari kejadian ini adalah ternyata sekalipun lu dibakalin agama, terus lu diangkat derajat lu dari 0 ke 100, dikasih spotlight, atensi dan panggung, ternyata orang yang punya bekal agama pun tidak luput dari stasiun. Nah, ini dia. Dan itu wajar karena kita manusia, tidak luput dari dosa. Jadi ketika kita ngerasain enaknya duniawi, mungkin apalagi diangkat dari yang gak pernah merasakan jadi merasakan keenakan itu semua. Mungkin ketika lu di atas, lu ngerasa apapun yang lu lakukan itu adalah benar, lucu dan asik.
walaupun itu tidak bermoral. Tapi itu hal wajar karena namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Ya, cuman itu menurut gue hal yang sangat basic ya, karena berbau adab, apalagi buat orang yang udah dapat jabatan dan lagi-lagi dia dibekalin agama. Ya agak surprise aja sebagai netizen biasa yang nggak punya ilmu seperti itu, ketika melihat seseorang yang entah itu lagi di interview, nggak tahu acaranya apa, dari sekian banyaknya penonton bisa-bisanya dibercandain itu adalah orang yang sedang bekerja jualan es. Maksudnya gue sebagai netizen aja yang tidak paham agama, kayak ini basic banget gak sih? Adab yang basic banget gitu loh. Kayak mungkin orang yang gak sekolah aja tuh udah ngerti gak boleh begitu. Makanya pentingnya self control ya guys. Tolong banget ketika lo dari nol naik ke atas, ya lo harus tetap ingat lo pernah di posisi di bawah, dari itu gak Setuju mbak. apalagi diinjak sama orang yang di atas lo. Ya semua orang juga berusaha untuk naik ke atas kok, tapi jangan sampai ketika lo di atas lo lupa sama manusia. Tolong manusiakan manusia gitu, karena lu juga pernah jadi orang di titik itu dan gak enak loh direndahin orang. Masa lupa rasanya gimana? Tapi jujur dari pengalaman hidup gue, dan gue udah ketemu beberapa jenis orang, itu emang rata-rata yang ngerasa dirinya paling benar secara teori itu justru yang paling gak punya adab dan gak bisa memanusiakan manusia. Jadi kayak cuman ngomong ngangung-ngangung tapi perilakunya tidak menggambarkan apa yang dia ucapkan. Tapi udah bagus banget minta maaf dan mau introspeksi diri, masih ngerasa dirinya salah setelah melakukan hal tersebut, karena lebih serem kalau lo gak ngerasa perbuatan lo salah dan menormalisasi hal seperti itu karena lo udah di atas. So yeah, it's a lesson for us. Muji oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Nggak lucu, nggak pantas jadi bahan candaan. Lihat nggak ekspresi wajah si bapak penjual es teh itu? Bagaimana dia menahan perasaannya dia, mungkin berkecamuk ya perasaannya. Betul, Mbak. Saat itu di tengah orang banyak dijadikan spotlight, dan spotlight itu direndahkan gitu. Direndahkan dengan ada kata-kata. Dan kalau kita nggak terbiasa ngomong kata-kata itu, kita nggak akan bercanda dengan kata-kata kayak gitu. Ngerti nggak teman-teman? Ya, jadi kita itu biasanya ya akan dengan mudah ngeluarin satu kata kalau kita udah sering ngomong kayak gitu. Ada hal-hal yang nggak boleh dijadikan bahan bercandaan, hal-hal yang sensitif, privasi, dan hal-hal yang sifatnya kekurangan atau kesulitan orang lain, kesulitan hidupnya, kemiskinan, masalah pekerjaannya, atau kekurangan bentuk tubuhnya, atau fisiknya, atau penyakitnya, itu nggak boleh jadi bahan bercandaan. Yang nggak ngebolehin siapa dok? Adab, etika. Setuju. Itu yang nggak ngebolehin. Bukannya hukum undang-undang, ya. Hak-hak gue dong bercanda, iya terserah. Tapi itu menunjukkan bagaimana etika dan adab seseorang. Ketika kita tahu ya mana yang boleh dijadikan bahan bercandaan, mana yang tidak. Beda halnya ketika seorang komedian ya, dia menggunakan itu sebagai materi untuk stand up komedinya misalnya ya. Jadi menggunakan kemalangan diri dia atau kekurangan diri dia sendiri tuh yang make gitu untuk jadi materi jokesnya dia. Ya sah-sah aja kan dia yang ngalamin. Ya, misalnya ada beberapa komika misalnya ya, dia pakai materi tentang kekurangan dia atau tanda kutip kemiskinan dia atau kekurangan bentuk fisiknya dia, ya sah-sah aja gitu jadi bahan jokesnya dia. Atau ketika seorang komedian dia merosting seseorang, tapi tentunya roasting itu juga ada tata keramanya lah gitu. Orang yang di roasting itu biasanya udah ready atau diperkirakan kemungkinan besar dia akan siap gitu di roasting, nggak akan baper, walaupun ada juga sih orang yang baper di roasting ya. Tapi kita tuh harus tahu deh intinya menempatkan diri kapan kita boleh bercanda dan topik-topik apa, materi apa yang bisa dibercandain dan kepada siapa kita bercanda gitu. Saya ngeliat si bapak bakul es teh ini aja, dia udah ngangkat kayak gitu, cari duit gitu ya, berharap dapat penghasilan banyak di saat lagi ada tablik akbar atau ada apalah gitu acara yang besar, banyak orang gitu kan, terus dijadikan spotlight dengan cara dipermalukan, terus banyak yang ketawanya sampai terguling-guling lagi. Berarti selera humornya merendahkan orang ya? Nggak banget sih.
Lo tau gak sih, kemarin itu Gus Miftah ngomong ke penjual es teh dengan sebutan GOP di acara pengajian. Beliau juga bilang kalau penjual es teh itu jualan ke orang-orang tapi nggak laku, itu adalah takdir. Jemaah pun tertawa. Yang sampingnya ini loh, yang sampingnya juga seorang asli iri. Gue sedih banget penceramah. ngeliat ini. Apalagi gue ngeliat ekspresi bapaknya itu bener-bener gak kuat. Iya bener banget, bahkan bapaknya itu bener-bener gak berekspresi sama sekali. Yang menunjukkan bahwa ya tentu saja sakit hati. Jadi kemarin pendakwa Gus Miftah itu jadi sorotan karena melontarkan candaan yang kurang pantas saat mengisi pengajian. Beliau waktu itu nyebut pedagang es teh dengan sebutan gob sambil tertawa. Netizen benar-benar geram karena Gus Miftah ini ternyata bagian dari pemerintahan. Dia itu adalah utusan presiden di bidang kerukunan beragama loh. Gus Miftah ini bener-bener harus klarifikasi, Rik. Apalagi beliau kan bagian dari pemerintahan. Iya bener banget. Jadi momen ini bermula ketika seorang penjual es teh berdiri di antara para jemaah sambil membawa dagangannya. Jamaah waktu itu minta Gus Miftah untuk ngeborong dagangannya, tapi Gus Miftah malah ngelontarin komentar yang gak pantas. Beliau bilang, es tehmu masih banyak gak? Penjualnya jawab, masih. Terus Gus Miftah ngomong, ya udah sana jual gob. Diiringi gelak tawa jemaah. Bahkan Gus Miftah juga bilang kalau dagangannya gak laku itu adalah takdir. Sebagai manusia biasa, pastinya tidak luput salah dan dosa. Tetapi jika meminta maaf, harusnya minta maaf dengan secara ikhlas dan tulus tanpa harus menyebutkan alasan-alasan lain. Dan ini teruntuk para staf-staf Gus Miftah juga ya, yang memberikan alasan yang itu sudah menjadi biasa candaan Gus Miftah. Memang cara ceramahnya seperti itu. Nggak lucu tahu kalau cara ceramahnya seperti itu. Menurut Anda benar, tetapi menurut orang lain belum tentu benar. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Jadi menurut Anda benar, tetapi menurut orang lain belum tentu benar. Dan harusnya kalau meminta maaf itu tanpa istilahnya ada alasan lain, enggak lah. Ya udah, oh ya itu karena mungkin saya salah, saya mungkin hilaf, udahlah, pasti masyarakat akan menerima dengan lapang dada dan masalahnya selesai. Yang enggak selesai-selesai ya karena staf-stafnya memberikan klarifikasi yang tidak jelas. Oh, memang cara ceramahnya seperti itu. Jadi jangan kaget. Beliau orangnya suka bercanda. Bercanda itu pada tempatnya loh. Tidak semua orang bisa menerima candaan tersebut sepemikiran Anda. Ya kalau dari segi pandangan saya, ini kalau dari segi pandangan saya, ya mudah-mudahan candaan-candaan tersebut dihilangi dan kedepannya tidak melakukan hal yang serupa. Bayangkan kalau itu ayah Anda sendiri kemudian dihina, dirame orang. Kalau nggak laku ya takdir sambil gelak ketawa. Yang di atas panggung itu orang-orang berilmu semua loh. Apalagi yang ketawanya keras itu. Wah kakak itu. Ya Allah ya Robbi, Anda itu kan pimpinan pondok pesantren. Masa selera humoris Anda seperti itu? Ya Allah, Anda juga harus ikut klarifikasi loh harusnya. Harus ikut minta maaf kepada Bapak penjual es teh loh. Kalau tak salah itu namanya Usman Ali atau siapa. Dia juga seorang penceramah. Tetapi sampai saat ini belum mengklarifikasi, belum minta maaf. Ngakak betul. Wah kakak-kakak sampingnya Gus Miftah itu. Aduh. Menangis. Jujur saya menangis melihat kasus-kasus yang seperti ini. Ketika ada Pak Cik penjual es teh, kemudian dagangannya belum laku, dibuat candaan dengan mengatakan kata-kata yang tidak patut. Ya meskipun masalahnya sudah saling memaafkan kedua-duanya, tetapi tolonglah lain kali kalau membuat klarifikasi minta maaf yang tulus. Jangan mencari alasan-alasan yang lain. Kalau salah, ya udah tetap salah gitu loh. Mengakui kesalahan secara murni. Jangan istilahnya apa ya, jangan merasa diri terpaling hebat, terpaling benar sendiri. Sehingga perkataan-perkataan tersebut seolah-olah tidak salah. Itu hanya candaan. Netizen yang mereaksi berlebihan. Bukan seperti itu konsepnya. Ini bukan hanya terjadi kepada Gus Miftah saja. Ini menurut dari segi pandangan saya. Orang-orang Indonesia ini biasanya segelintir lah, saya garis bawahi segelintir orang-orang Indonesia, segelintir orang-orang Indonesia ini biasanya itu kalau sudah mendapat kedudukan yang tinggi,
kadang-kadang memang perkataannya nggak bisa dikontrol, selalu mengatakan masyarakat kecil inilah itulah gitu. Dan harapan saya hal-hal seperti ini di Indonesia itu dihilangkan. Itu kalau dari segi pandangan saya. Oke, cukup sampai di sini untuk sahabat-sahabatku. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang video yang viral ini? Jika suka dengan videonya Bang Toha Channel, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Satu ayah tersakiti, semuanya menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.